Ya, sebelumnya tadi belum Ana buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhaikum tahiyatan mubarakatan tahiyatan islamiyatan tahiyatan min ahlil jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayyuhal ikhwah, marhaban bikum wa as'adakunallah lailatakunna. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairi wa afiyah. Baik, alhamdulillah innana bil khair wal afiyah. Alhamdulillah fi hadhil fursa al ghaliyah wa fi hadhil munasabah at-thayyibah qadarna al-ihtifal wa ta'allum maratan ukhra fi hadzal barnamaj abra faslin an bu'din ya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berharga ini kita bisa bertemu lagi meskipun Ana baru masuk di awali marah ya, baru masuk pertama kali di kelas E, tapi alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan untuk belajar bersama lagi. Fa awwalu ma urid an ulqiya ilaikum ya, yang pertama ingin Ana ucapkan ahlan wa sahlan meskipun antum sudah menengah pembelajaran ya, sudah di tengah-tengah bulan ya, jadi udah tengah pembelajaran ya. Maka Ana ucapkan selamat datang lagi ya, karena Ana baru masuk di kelas ini ya, dan Ana harap kita bisa saling berkenalan. Nanti kalau ada pertanyaan juga nggak canggung atau nggak malu-malu untuk nanya ya, insya Allah. Atau kalau nanya Ana di Zoom pasti Ana jawab, tapi kalau nanya di WA apakah boleh? Insya Allah boleh ya. Nanti seperti itu ya. Fadarsuna al-yaum ala wa huwa al-ibara al-qasira anta wa hadza. Pembelajaran kita hari ini adalah ibara al-qasirah ya. Anta wa hadza atau ismul isyarah dan domir anta. Fa mubasyaratan faqat hayya naftah darsana fi hadhil laila bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Layarnya kelihatan sekarang? Kelihatan ya layarnya? Mujud. Ini materinya sudah di-share di grup ya. Nah, silakan bisa ngeliat layar yang Ana share, atau kalau tidak jelas bisa kalian buka PDF-nya sendiri ya. Nah, pelajaran kita yang pertama nanti ada ibarah qasira anta sama hadza. Ya. Baik, sekarang kita masuk di ini dulu, masuk di ziyadah minal kalimat ya, ziyadah minal kalimat, tambahan kalimat. Tambahan kalimat ya. Nah, di sini ada wahai. Apa bahasa Arabnya wahai? Ya. Ya, jadi kalau kita memanggil seseorang atau kita ngomong hei, woi, kalau bahasa Indonesia hai, wahai. Nah, itu ya. Ya. Kalau wahai saudaraku berarti ya akhi. Coba ikutin ya akhi. Ya akhi. Nah, kalau kita ngomong wahai Muhammad, apa bahasa Arabnya? Ya Muhammad. Ya Muhammad, wahai Fatimah. Ya Fatimah ya. Jadi ya ini memanggil ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu, wahai orang-orang beriman. Kalau ya ayyuhan nasu, wahai manusia ya. Jadi ya ini memanggil. Kalau wahai saudaraku ya akhi. Tapi kalau wahai saudara perempuanku, Ya ukhti. Kalau buat laki-laki ya akhi, kalau buat perempuan ya ukhti. Ya. Ingat di sini ya ini domir ya. Berarti kalau ada ya ini nanti artinya ku ya, tambahan ku. Ya akhi, ya ukhti. Akan tetapi, bahasa Arabnya akan tetapi itu walakin ya, walakin. Nah, coba ikutin walakin. Nah, tetapi ya, lakinna bisa atau walakin juga bisa. Bahasa Arabnya banget itu jiddan ya, jiddan. Nah, nanti kita harus tambahin, misalkan
kamu cerdas sekali. Kamu cerdas kan anta zakiyun. Tapi kalau kamu cerdas sekali ditambahin jiddan. Anta zakiyun. jiddan. Anta zakiyun jiddan. Zakiyun jiddan. Bahasa Arabnya terus itu adalah miroron. Coba ikutin miroron. Nah, bahasa Arabnya selalu daiman. Iman. Daiman. Iman. Nah, itu nanti kita taruh di akhir ya. Misalkan kamu di sini ya. Di sini yang cocok mungkin kamu terlambat ya. Kamu terlambat itu anta mutaakhirun. Tapi kalau kamu terlambat terus anta mutaakhirun ya bisa anta mutaakhirun miroron atau anta mutaakhirun daiman. Kan sama aja ya, kamu terlambat terus atau kamu selalu terlambat kan bisa. Jadi ini ditaruh di akhir, anta mutaakhirun miroron atau anta mutaakhirun daiman. Paham ya? Selamanya abadan. Coba ikutin abadan. Ya, selamanya itu abadan. Kalau kamu terlambat selamanya apa? Anta mutaakhirun abadan. Anta mutaakhirun abadan. Sekarang sering ya, sering. Sering itu kasiron. Coba ikutin kasiron. Kamu sering terlambat. Anta mutaakhirun Jadi tetap ditaruh di akhir ya, anta mutaakhirun kasiron. Meskipun bahasa Indonesianya ada sering ya, bahasa Indonesia kan kamu sering terlambat, seringnya kan di tengah. Berarti bahasa Arabnya seringnya ditaruh tengah juga enggak? Kasironnya ditaruh di akhir. Anta mutaakhirun kasiron. Laki-laki itu rojulun. Rojulun. Kalau kita ngomong wahai laki-laki. Ya rojul. Ya rojul. Wahai suamiku. Suamiku itu ya zauji. Ya zauji. Nah, tapi kalau istriku ditambahin tak ya, ya zaujati. Ya zaujati. Wahai temanku, ya sahibi. Ya sahibi. Wahai ayahku, ya abi. Ya abi. Wahai ayahku ya abi. Kalau wahai ibuku. Ya umi. Nah, jadi ummi itu artinya ibuku ya. Ibuku. Ada kunya ya, ummi itu ibuku. Nah, kalau bahasa Arabnya ibu apa? Ibu itu bisa umun, bisa atau ummah ya. Ummah juga bisa ummah. Kalau ummi itu ibuku ya. Ibuku. Itu tadi kata tambahan ya. Jadi nanti kita taruh itu di depan kalimat ini. Sekarang kita langsung masuk di isim domirnya, kata ganti kamunya. Yang pertama ada kamu cerdas. Coba ikutin Ana. Anta zakiyun. Anta zakiyun. Kamu cerdas sekali. Apa? Anta zakiyun jiddan. Mumtaz. Kamu pelit. Anta bakhilun. Anta bakhilun. Kalau kamu pelit sekali. Anta bakhilun jiddan. Anta bakhilun jiddan ya. Kamu kuat. Ini salah ya. Ini kuat itu anta qawiyun. Apa? Qawiyun. Jadi kamu kuat. Coba ikutin Ana. Anta qawiyun. Anta qawiyun. Kamu kuat sekali. Anta qawiyun jiddan. Selanjutnya kamu rendah hati. Anta mutawadhi'un. Kamu rendah hati sekali.
Anta mutawaddi'un Mutawaddi'un jiddan. Kamu sombong. Anta mutakabbirun. Anta mutakabbirun. mutakabbirun. Kabirun apa yirun ya? Mutakabbirun. Takabur. Mutakabbirun. Mbak ya. Pakai bak ya. Selanjutnya kamu pemalas. Anta kaslan. Anta kaslan. Oke lagi anta kaslan. Anta kaslan. Apa makna? Malas. Pemalas. Malas. Anta kaslan artinya kamu pemalas. Ya kalau misalkan wahai saudaraku kamu pemalas apa bahasa Arab? Ya, akhi, Ya akhi, Ya akhi anta kaslan. kaslan jiddan. Selanjutnya kamu capek. Anta ta'ban. Anta ta'ban. Apaan? Kamu egois. Anta ananiyun. Anta ananiyun. Kamu lemot. Anta batiun. Anta Bati'un. Kamu selalu lemot. Apa? Anta Bati'un. Selalu tadi daiman. daiman. Kalau selalu daiman. Kalau sering kasiron. Kamu sering terlambat. Anta mutaakhirun. Kasiron. Kamu gila. Anta majnun. Anta majnun. Kamu cakep. Anta jamilun. Anta jamilun. Tep, ada yang sudah hafal halaman ini? Anak tanya Belum, kalau ada Ustaz. yang sudah hafal. Anak kasih hadiah nanti yang bisa jawab. Umi Nani biasanya. Oh, dasar teh awas. Enggak. Ya, anak kasih waktu 1 menit buat menghafal yang halaman ini. Nanti anak tanya ya. Jadi ngafalinya bahasa Arabnya aja. Nanti anak tanya, kamu cerdas bahasa Arabnya apa? Ustaz tadi yang revisi yang mana aja kan? Yang di sini kamu kuat anta kawiyun. Itu aja yang dirubah ya. Anta qawiyun. Ya, ada yang sudah hafal? Zakiyun. Sebutkan namanya ya. Insyaallah Ustaz. Siapa namanya? Anak Bu Nani ya. Teteh Nani. Umi. Anak tanya Bu Nani dulu ya. Kamu cerdas apa? Anta zakiyun. Kamu pemalas. Anta kaslan. Kamu terlambat. Anta mutaakhirun. Kamu sering terlambat. Anta mutaakhirun kathiron. Daiman. Saya puntas. Kamu egois. Anta ananiyun. Saya Ananiyun. yang terakhir. Kamu kuat sekali. Anta qawiyun jiddan. Sama Mumtaz. Ya. Barakallahu fiik. Nanti ambil hadiah ya, Japri. Japri untuk ambil hadiah. Sama Umi Nadita. White Akhor, satu lagi. Halaman ini. Cuma halaman itu tadi. Sebutkan namanya. Siapa namanya? Ismi Radita Firdaus. Oh, itu ya, Bu Rodita ya. Coba Bu Rodita. Madanakul Arabiatan, kamu sombong. Anta mutakabirun. Naam. Kamu capek. Anta capek apa tadi ya? Tak. Naklun Tak. Anta Takban. takban. Iya naam ya takban. Saya capek sekali. Ana takban jiddan.
Kamu terlambat. Anta mutaakhir. Kamu selalu terlambat. Anta mutaakhir daiman. Madzan aku rabiatan, kamu cakep. Anta jamil. Kamu Anta cakep jamil. sekali. Anta jamil jiddan. Baik, yang terakhir, apa bahasa Arabnya kamu cerdas? Cerdas tadi apa ya? Anta Za? zakiyun. Baik, Mumtaz. Nanti ambil hadiah juga ya. Alhamdulillah. Ke Bintaro Umi ngambilnya. Bintaro. Nah, Apa bait? Bait. Ustaz, baik tepuk ya. bahasa Ada Arabnya, apa? tepuk tangan bahasa Arabnya apa ya? Tepuk tangan sofiku ya, sofiku. Taufiku. Sofiku itu tepuk tangan lah, itu fi'il amr ya, kata kerja perintah sofiku. Baik, kita lanjut dulu ya, halaman kedua. Nah, sekarang kita lanjut di halaman kedua, kelihatan ya? Kelihatan bahasa Arabnya apa, Ustaz? Manzur ya, manzur. Manzur. Nazoro yanzuru, nazro nazirun, Oh iya, manzurun. Manzurun itu isi maf'ul, artinya terlihat ya. terlihat. Manzurun, isi maf'ul. Coba, kamu menyusahkan atau mengesalkan anta muta'ibun. Anta Menyusahkan. Anta muta. Baik, lagi anta muta'ibun. Anta muta'ibun. Muta'ibun. Kamu selalu menyusahkan. Anta muta'ibun. Daiman. Baik, kamu pembohong, anta kadzabun. Anta Kadzabun. Kamu sering bohong. Anta kadzabun katsiran. Naam. kasiran. Kadzabun Kasiran. katsiran. Kamu keras atau kamu kasar. Anta mutasyaddidun. Anta Mutasyadidun. Kamu kasar sekali. Anta Mutasyadidun jiddan. Baik, kamu cerewet. Anta musarsirun. Anta musartirun. Musarfirun. Wahai saudari perempuanku, kamu cerewet sekali. Ya, Musartirun jiddan. Ya ukti, anti aslinya mutarsiratun jiddan, tapi karena kalau kita masih dasar ya, jadi nggak perlu dirubah, nggak apa-apa. Anti mutarsirun jiddan. La baksa. Siratun jiddan. Nah, kalau perempuan itu aslinya dikasih tak marbutoh semuanya. Tapi kalau buat dasar nggak apa-apa, kalau nggak dikasih tak marbutoh. Selanjutnya, nah mutarsiratun, mutasyaddidatun, mut'ibun, kecuali kadzabun. Kadzabun nih buat laki-laki dan buat mu'annas juga sama kadzabun. Karena dia karena kadzabun itu sigo mubalaghah. Jadi buat laki-laki atau perempuan sama aja. Tapi kalau yang selain kadzabun nanti kasih tak marbutoh. Selanjutnya, kamu malu-maluin. Anta mukhjilun. Anta Mukhjilun. Kamu malu-maluin sekali. Anta mukhjilun jiddan. Baik, kamu giat. Anta nasyitun. Anta Nasyitun. Baik, kamu giat tapi kamu malu-maluin. Apa bahasa Arabnya? Anta Nasyitun Walakin anta mukhjilun. Nah, tinggal ditambahin walakin tadi ya. Walakin anta mukhjilun. Kamu pemberani. Anta syuja'un. Anta syuja'un. Kamu pemberani sekali. Anta syuja'un jiddan. Kamu pemberani sekali tapi kamu kasar. Anta syuja'un jiddan. Walakin anta mutasyaddidun. Kamu pengecut. Anta jabbanun.
Anta Anta jabalun. jabalun. Kamu benar, anta musibun. Anta musibun. Kalau kamu perempuan, anti. Anti Anti musibatun. Ya, kalau anta musibun, anti musibah ya. Musibatun. Astagfirullah. Lah, Ustaz, lah, Ustaz. Ya, musibah. Lah. Musibah itu artinya ya bisa benar atau bisa tertimpa juga, bisa Iya. musibah juga bisa. Kenapa? Tapi benar ya, anta musibun apakah artinya kamu benar? Ya bisa. Musibah apa artinya bencana? Ya bisa juga. Miliki dua makna. Baik, selanjutnya kamu benar, anta sahihun. Anta Sahihun. Kamu benar sekali. Anta Sahihun jiddan. Kamu bermasalah, anta muskilun. Anta muskilun. Nah, kamu cerewet dan kamu bermasalah. Anta mustasirun wa anta muskilun. Dan itu wa ya. Jadi tambahin wa. Anta mustartirun wa anta muskilun. Kamu salah, anta mukhtiun. anta mukhtiun. Kamu sering salah. Anta mukhtiun kasiron. Anta mukhtiun katsiran ya, sering. Ada yang sudah hafal halaman ini? Selain yang dua tadi ya, karena yang dua tadi sudah dapat hadiah. Jadi silakan dicoba. Anak kasih waktu 2 menit untuk menghafal yang halaman ini saja. Semangat Umi Rosma. Tahan mas. Anta syuja'a berani, anta jabban pengecut, syuja'a jabban. Syuja'a jabban, syuja'a jabban. Ya, kasih hadiah nanti ya. Hadiahnya spesial ya. Maka siapa cepat dia dapat. Sahihun mukhtiun, sahihun mukhtiun. Syuja'un jabban. Mut'aib. Syuja'un berani, jabban pengecut. Mukhtiun salah. Sahihun mukhtiun. Syuja'un jabban. Sahihun muskilun. Baik, kelas. Wujud alladzi qad hafidho yang sudah hafal ada? Atau ada yang mau mencoba? Kata bohong. Selain yang dua tadi ya, yang dua tadi sudah dapat. Ana coba Ustaz. Nah, Mas Muki. Zahra. Min aina Zahara? Sukabumi. Oh, Sukabumi jadi teh. 6. Kamu pembohong. Anta kadzabun. Baik, selanjutnya kamu giat. Anta nasyikun. Nah, selanjutnya madza naqul arbiyatan, kamu benar. Anta sahihun. Kamu pemberani. Anta kasar ya. Anta Sya depannya. syuja'un. Anta syuja'un. Tip, selanjutnya yang terakhir, kamu salah. Anta mukti. Anta mukti. Anta Anta muktiun. Barakallahu fik. Nanti silakan ngambil hadiah juga ya, Japri. bila. Al-akhar, selain Ukti Zahra, mewujud Zahra? Yang siap? Ana Ustaz. Oh ya, dengan siapa? Ana Nia Ustaz. Min aina Bunia? Pekanbaru Ustaz.
Pekanbaru. Riau ya, Pekanbaru. Ya Ustaz. Baik. Mada nakul Arabiatan kamu cerewet. Ini perempuan atau laki-laki Ustaz? Ya, nggak apa-apa, bebas saja. Laki-laki aja. Anta mustarfirun. Kamu cerewet sekali. Anta mustarfirun jiddan. Baik, kamu giat. Anta munsyiun. Nasi, nah, depannya nah. Anta nasyun. Nasyitun ya. Nasyitun. Anta nasyitun. Baik. Mada nakul Arabiatan kamu benar. Anta sahihun. Kamu salah. Anta mukhtiun. Kamu bermasalah. Anta muskilun. Baik, yang terakhir, kamu pemberani. Anta syuja'un. Baik, mumtaz. Nah, Bu Niah nanti khud al-hadiah ya, nanti ambil hadiah Japri juga. Tip ya, jadi barakallahu fik. Jadi ini masih ada lumayan, ada 2 halaman ya. Nanti silakan dibaca-baca sendiri ya, karena waktu kita nggak banyak. Kita lanjut dulu di yang anta ya. Nah, ini dihafalkan dahulu ibarah qasirah yang diawali anta, dihafalkan dahulu ibarah qasirah yang diawali anta, presentase ditambahin muqaddimah, ziyadah minal kalimat ditambahkan ekspresi. Ini nanti ya. Kita sekarang lanjut dulu di hadza. Nanti kita belajar bagaimana cara menyambungkannya. Ya, yang ini kelihatan hadza. Ismul isyarah hadza hadi. Kelihatan. Manzur ya. Manzur. Baik, nah, kalau tadi itu adalah domir dan beberapa sifat ya. Tadi ada sifat, tadi ada beberapa mufradat juga. Nah, sekarang kita belajar yang namanya ismul isyarah ya. Kata tunjuk, bahasa Arabnya ini, apa bahasa Arabnya ini? Nah, bahasa Arabnya ini tuh hadza atau hadihi. Hadza atau Hadhihi. Mal farqu bainahuma? Apa bedanya? Ada Muzakkar muannas. Mu'annas. Jadi bedanya kalau hadza mudzakkar, hadhi mu'annas. Apa itu mudzakkar? Apa itu mu'annas? Seperti yang anak katakan tadi ya, bahwasanya bahasa Arab ini yang namanya kata benda itu dibagi menjadi 2 jenis. Ada mudzakkar, ada mu'annas. Mudzakkar itu menunjukkan laki-laki, kalau mu'annas menunjukkan perempuan. Jadi kalau kita ngomong ini Muhammad, hadza Muhammad. Tapi kalau ini Fatimah, hadhihi Fatim. Paham ya maksudnya mudzakkar mu'annas? Fahimna insyaallah. Ya, seperti itu ya. Jadi bedanya hadza sama hadhi secara pemakaian seperti itu. Sip. Sekarang kita lanjut saja, ini saja ikutin Nana hadza faqat. Ya, ini mungkin hadza mungkin. Hadza mungkin. Ya. Ini tidak mungkin hadza ghairu mungkin. Ghairu mungkin. Kalau seperti ini. Wahai saudaraku, kamu kamu pemalas. Ya. Ini tidak mungkin. Wahai saudaraku. Ada mungkin. Ada mungkin. Nah, seperti ini. Wahai saudaraku, kamu pemalas dan kamu sering terlambat. Ini tidak mungkin. Apa bahasa Arabnya? Ya akhi anta kasanimun wa anta mutaakhirun hadza ghairu mungkin. Nah. Wahai saudaraku, ya akhi. Ya akhi. Kamu pemalas tadi apa? Anta kaslan. Dan kamu sering terlambat atau selalu terlambat. Ini tidak mungkin. Hadza ghairu mungkin. Baik, seperti itu ya cara nyambungnya. Jadi disambung-sambung. Jadi tinggal
Bisa diulangi Ustadz, soalnya barengan jadi bingung, saya nggak dengerin. Nah, ya, tadi kan Anak bilang wahai saudaraku. Apa bahasa Arabnya wahai saudaraku? Ya, Ya. akhi. Ya, akhi. atau Ya, situ dulu. Kita tambahin dulu ya, akhi. Terserah kita mau ya akhi atau ya ukti atau misalkan wahai anakku ya ibni atau misalkan ya rojul wahai laki-laki atau ya walad ya walad itu anak-anak ya. Ya, terserah di depannya itu terserah. Nah, kita tadi kamu pemalas ya. Kamu pemalas kan apa tadi yang sebelumnya? Anta kaslan. Ya, akhi. Kaslan. Anta kaslan dan ya ditambahin dan wa anta mutaakhirun Anta daiman. mutaakhirun. Akhir. Mutaakhirun katsir. Ada ghairu mungkin. Ya. Hadza ghairu mungkin. Hadza ghairu mungkin. Ya, jadi disambungin seperti itu. Nanti tugasnya bikin seperti itu ya. Kita praktek-praktek lagi. Coba selanjutnya ini keliru, ini salah atau ini keliru. Hadza khata'un. Hadza khata'un. Hadza Hadza khata'un. khata'un. Baik. Wahai saudara, sekarang kita rubah ya. Wahai laki-laki, apa bahasa Arabnya? ya rajul. Rojul. Ya rajul. Kamu cerdas. Anta zakiyun. Ya rajul anta Anta zakiyun. 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 Tetapi kamu pelit. Walakin 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 anta bakhilun. bakhilun. Zakiyun. Ini keliru. Hadza khata'un. Hadza khata'un. Ada khata'un. Nah, Hadza kayak gitu ya. khata'un. Jadi kayak gitu ya. Ya akhi anta tadi anta zakiyun walakin anta bakhilun. Kamu ya rojul tadi ya. Ya, wahai laki-laki, kamu cerdas tapi kamu pelit. Ini keliru ya, hadza khata'. Sekarang ini benar, hadza sahihun. Ikutin. Hadza Hadza sahihun. sahihun. Hadza sahihun. Wahai suamiku, kamu rajin dan kamu cakep. Ini benar. Apa bahasa Arabnya? Ya zauja. Ya zauji. Anta nasyitun dan kamu cakep. Nasitun wa orang Jamilun. Anta jamilun. Ini benar. Anta jamilun. Anta jamilun. Hadza sahihun. Hadza sahihun. Yang di akhirnya nggak ditambahin wa ya, langsung aja hadza sahihun. Oh, hadza Hadza sahihun. Oh, iya. Sekarang lebih bagus. Kalau lebih bagus itu hadza ahsan. Ikutin. Hadza Ahsan. Ini lebih bagus ya. Ini bagus atau ini oke? Hadza tamamun. Hadza tamamun. Hadza tamamun. Hadza tamamun. Ini istimewa. Hadza mumtaz. Hadza mumtaz. Hadza mumtaz. Baik, sekarang kita latihan lagi ya. Sekarang kita manggil wahai temanku. Apa bahasa Arabnya? Ya sodiqi. Ya sohibi tadi ya sohibi. Oh, sahih. Kamu pemberani apa? Anta Suja. Anta syuja'un. Syuja'un. Dan kamu rendah hati. wa anta mutawadi'un. Ini istimewa. Hadza mumtaz. Hadza Mumtaz. Hadza Hadza mumtaz. mumtaz. Kayak gitu ya. Ya sohibi. Wahai temanku. Kamu tadi apa tadi? Jangan Kamu pemberani ya. Kamu pemberani. Anta syuja'un tadi ya. Dan kamu rendah hati. Wa anta mutawadi'un. mutawadi'un. Hadza mumtaz. Ini istimewa. Hadza mumtaz. Istimewa. Ini istimewa. Iya. Ya, selanjutnya ini penting sekali. Ada muhimun jiddan. Hadza Hadza muhimun jiddan. Nah, ini banyak sekali. Ada katsirun jiddan. Hadza Hadza katsirun jiddan. Ini kecil sekali. Ada saghirun jiddan. Hadza saghirun jiddan. Ini sulit sekali. Ada su'bun jiddan.
Hada Hadza sa'bun jiddan. So'bun ya, so'ab, itu sulit. Ini gampang sekali. Hada sahlun jiddan. Hada Hadza sahlun sahlun jiddan. Ini bahaya sekali. Hada khatirun jiddan. Hada Khatirun jiddan. Ini besar sekali. Hada kabirun jiddan. Hada Kabirun jiddan. Nah, yang terakhir. Hada kalamul fadhi. Hada kalamul fadhi. Nah, kalamul fadhi omong kosong atau gombal. Kalamul fadhi. Nah, sekarang kita latihan ya. Latihan menyusun lagi. Nah, kita sebut sekarang yang belum disebutkan apa? Kita manggil siapa? Nah, kakek ya. Kakek itu apa? Bahasa apa? Jadi. Jaddun. Jaddu. Nah, kakek itu jadun ya, jadun. Tapi kalau kakek saya, kita ya. Jaddi. Jadi ya. Jadi ya. Kalau panggilannya nenek, nenekku. Nah, kalau nenek tinggal ditambahin tak marbuto jaddati ya. Oh, jaddati. Sekarang wahai nenekku, apa bahasa Arabnya? Ya, jaddati. Ya jaddati, kamu cerewet. Nah, mutarsiratun dan kamu malu-maluin. Wa anti muhdilatun. Nah, ini bahaya sekali. Hada Khatirun. Ada khatirun jid, Khatirun Jiddan. jiddan. ada khatirun jiddan. Hadza khatirun jiddan. Nah, ya, jadi ini yang halaman ini ya nanti gunanya ini apa? Ini disambung-sambung kayak tadi ya. Ya. Bisa ditambahin wa, bisa ditambahin walakin. Kalau Walakin. bertentangan berarti walakin. Kalau bertentangan berarti walakin. Tapi kalau misalkan tidak bertentangan ditambahin wa saja. Tambahin wa. Wah. Nah, misalkan kayak tadi ya, kamu cakep anta jamilun tapi kamu pelit walakin anta jamilun. Ini kan bertentangan. Nanti ditambah walakin. Tapi kalau sama tidak bertentangan dalam artian kamu cakep dan kamu cerdas anta jamilun wa anta zakiyun. Wah. Nanti baru hadanya hada mumtaz, hada tamam, hada asal. Yang baik-baik ya. Ustaz, ini saya disimpan di belakang kalimat ya? Di akhir kalimat? Yang mananya? Yang ada. Nah, hadanya di akhir. Nah, kalau misalkan di awal juga bisa, yang penting cocok secara makna ya. Ya, yang penting cocok secara makna. Tapi kalau nggak cocok secara makna ya di akhir. Maksudnya kan kayak bahasa Indonesia ya kan kita kalau ngomong kamu cakep dan kamu pelit ini keliru. Itu kan ini kelirunya kan di akhir, maka kita taruh di akhir juga. Paham ya? Jadi hadza ini di akhir. Nah, ini masih ada satu halaman lagi ya, kita baca lagi aja. Coba ikutin Ana langsung ya. Hadza laisa tamam. Hadza laisa tamam. Hada laisa tamam. Ini keliru, hadza ghalat. Hada Hadza ghalat. ghalat. Ini murah sekali, hadza rakhisun jiddan. Hada Rakhisun jiddan. Ini mahal sekali, hadza ghalin jiddan. Hada jiddan. Coba seperti ini ya. Wahai saudaraku, apa bahasa Arabnya? Ya Ya, akhi. ya akhi. Ya akhi. Nah, bikam hadza, coba ikutin. Bikam hadza. Bikam hada. Artinya apa? Berapakah ini? Berapa harga ini ya? Bikam itu berapa harga ini? Hadza ghalin jiddan.
Hadza ghalin jiddan. Mahal sekali. Hadza ghalin jiddan. Iya, Nah, apa itu, Mas? ya, contohnya seperti itu juga boleh ya. Jadi kalau mau bikin sendiri juga boleh. Yang penting ada unsur seperti ininya ya. Mau Afwan, ya? di halaman sebelumnya ada ini keliru. Hada khotoun. Ini hada gola. Ya, sawah ya. Kalau khotoun itu lebih kamu salah. Kalau ada golat Salah. keliru. Tapi sebenarnya dua-duanya maknanya hampir sama. Ghalatun. Baik, ini biasa saja hadza adi. Adi. Ini tidak pantas bagimu hadza aibun laka. Hadza aibun laka. Ini jelas hadza wadih. Hadza wadi'. Ini baik sekali. Hadza jayyidun jiddan. Hadza Jaidun jiddan. Baik, selanjutnya ini mustahil, tidak mungkin ya. Nah, ini harusnya ada ya-nya ya, jadi dipanjangkan. Hadza mustahilun. Hadza mustahilun. Ya, harusnya ada ya-nya dipanjangkan. Mustahil. Ini harus hadza la budda minhu. Hadza ibadah minhu. lam budda. Ini masalah hadhihi muskilah. Hadhihi mushkilah. Muskilah. Ini yang terbaik. Hadza ahsanu ma yakun. Hadza Ma yakun. Ini menakjubkan sekali. Hadza ajibun jiddan. Hadza ajibun jiddan. Ini sesuatu yang jelas. Hadza syai'un zahir. Syai'un zahir. Ini sesuatu yang menakjubkan. Hadza syai'un ajib. Hadza Syai'un azib. Yang terakhir ini luar biasa sekali. Hadza ra'i'un jiddan. Hadza ra'i'un jiddan. Ra'i'un artinya luar biasa ya. luar biasa. Baik ya, jadi pembelajaran hari ini seperti itu. Untuk tugasnya seperti yang Anda praktekkan tadi, yaitu menyambungkan dari isim domir, anta. Ini nggak harus anta ya, kita bisa ganti huwa atau dikreasikan lagi lebih bagus. Tapi kalau emang nggak bisa ya udah, yang ada di sini saja tinggal ditambahin ya akhi, anta sujaun, walakin anta muskilun, ya kayak gitu. Hada mukhtiun, hada ghalat, atau hada laisa tamaman, ini tidak bagus ya. Kayak gitu ya. Jadi tugasnya caranya seperti itu. Jadi dihafalkan dahulu ibarah qasir yang diawali anta. Jadi cara bikin tugasnya kalian susun dulu ya. Jadi ditulis dulu, disusun dulu. Ditulis dulu mau pakai yang mana. Bikin 3 saja ya, bikin 3. Ya, bikin 3. Jadi satu kalimat itu yang kayak tadi, anta syuja'un walakin anta jabbanun hadza laisa tamaman. Ini satu kalimat. Ya, nanti kalimat yang kedua, anta jamilun walakin anta bakhilun hadza ghairu mungkin. Nah, ini seperti itu yang kedua. Yang ketiga, satu lagi silakan dikreasikan nanti. Paham ya maksudnya? Paham. Atau video, Ustaz. Apa? Ditulis atau video. Iya, maksud ditulis itu buat siap-siap dulu ya, ditulis buat persiapan, baru setelah sudah siap dibikin video ya. Jadi sebenarnya bikin video sambil ngelihat nggak apa-apa, tapi ngelihatnya itu jangan sampai ada di video ya. Diakalin bisa. Nah, misalkan ditempel di depan. Kalian video habis itu kertasnya ditempel di depan, nanti kalian baca, sebenarnya nggak apa-apa saja. Yang penting nanti bikin videonya. Pakai mukodimah Kak Ustaz. Nah, pakai mukodimah. Ustaz mau tanya Ustaz, Yes, nah. gimana sih caranya Ustaz biar kalau tadi kan teman-teman ini menghafalnya cepet ya. Iya. Nah,
Kalau saya agak lemot, apa tadi bahasa Arabnya. Nah, itu kalau biar cepat ngafalinnya tuh gimana sih, Ustaz? Dibaca berkali-kali atau kayak mana? Nah, Taib ya, Mumtaz soal ya. Jadi kalau kalian pingin pingin tahu jelas jawabannya, izinkan Ana bercerita sedikit ya. Ya. Jadi kalau antum tahu ya, nggak apa-apa ya cerita. Karena kita sudah di akhir pembelajaran ya. Jadi kalau antum tahu ya, sampai zaman sekarang bahkan di beberapa pondok, salah satunya di pondok Ana dan banyak di pondok yang lain juga, ada sebuah buku hadis ya. Ada sebuah buku hadis namanya Bulughul Maram ya, Bulughul Maram. Bulughul Maram ya. Bulughul Maram itu buku hadis yang di dalamnya di situ ada ribuan hadis, bahkan puluhan ribu hadis. Ya, yang mana pengarangnya atau yang menghafal hadis itu adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Kalau antum tahu sejarahnya Ibnu Hajar ini bukan nama aslinya. Ya. Ibnu Hajar itu sebutannya, itu panggilannya. Artinya apa Ibnu Hajar? Anak batu. Anaknya batu. Ibnu itu anak, Hajar itu batu ya. Jadi masa dia lahir dari batu kan nggak mungkin. Ibnu Hajar. Gimana maksudnya? Apa emang anaknya batu? Bukan. Jadi itu ada sebuah sejarah ya. Jadi ulama ini, Ibnu Hajar ini, dulu itu masuk pondok juga ya. Masuk pondok ya, sekolah lah biasa. Itu juga susah dalam menghafal. Ya, bahkan Ibnu Hajar ini sudah mengulang 10 kali, 20 kali tetap nggak hafal-hafal ya. Akhirnya beliau menyerah ya, tayas ya, menyerah. Dan ketika beliau menyerah, beliau lari ke hutan. Lari ke hutan, habis itu merenung di hutan, duduk di hutan. Nah, ketika duduk di hutan itu, beliau melihat yang mana sebuah batu. Sebuah batu itu ini ya, apa namanya? Bolong ya. Oh ya. Tetes air. Sebuah batu itu bolong atau berlubang. Batu sekeras itu ya, berlubang. Nah, itu berlubangnya gara-gara apa? Gara-gara setetes air. Nah, tapi setetes air sudah mengalir ke batu itu selama tahun-tahun ya, bertahun-tahun. Jadi karena batu itu keras dan tetes air itu diulang-ulang terus dan apa namanya? Batu itu kena air terus, kena tetesan air terus sehingga batu itu berlubang ya. Batu yang sekeras itu bisa berlubang. Maka setelah dari situ Ibnu Hajar sadar bahwasanya ya otak manusia itu ya siapapun itu kita, otak manusia itu ketika kita mencoba, ketika kita mengulangi berkali-kali, maka itu nanti insya Allah pasti akan hafal ya. Asalkan satu, menghafalnya dengan fokus. Mengulanginya dengan fokus. Ya. Kalau kita mengulangi tapi tidak fokus, kita mengulangi tapi fokus kita yang lain, kita mikirin yang lain ya, nanti nggak akan hafal-hafal. Jadi cara pengen cepat menghafal, yang pertama seperti cerita tadi ya, bahwa saya dengan pengulangan ya. 10 kali, 5 kali dulu. Kalau nggak cukup 10 kali, kalau nggak cukup lagi 20 kali, kalau nggak cukup lagi 30 kali ya. Itu yang pertama, cara menghafal itu ya harus mengulangi, pengulangan ya. Tuh. Yang kedua, nggak cukup mengulangi saja. Kalau kita mengulangi tapi tidak fokus, maka nggak akan hafal-hafal. Maka harus fokus juga ya. Harus fokus. Jadi nggak boleh kita mikirin yang lain ya. Jadi kalau ada yang belajar, habis itu mikirin yang lain sambil belajar, lihat HP dikit-dikit, lihat HP ya. Itu nanti fokusnya cepat bubar ya. Maka ya harus fokus, dikerjakan satu dulu, fokus. Habis itu setelah fokus, kita cari waktu yang tepat, kita cari tempat yang tepat ya. Percuma kita menghafal, habis itu fokus, tapi tempat kita di tengah jalan yang mana banyak mobil, habis itu atau tempat kita di tempat arisan ngafalnya ya nggak bisa nanti ujung-ujungnya tetap susah menghafal. Jadi waktu dan tempat ini harus kita sesuaikan juga ya. Nah, contohnya di kamar atau di tempat yang sepi atau di waktu yang luang ya, dan HP-nya juga nggak terlalu di fokus HP ya, seperti itu ya. Jadi emang ketika menghafal itu dengan 3 unsur tadi. Yang pertama
diulangi terus. Yang kedua Fokus. fokus, yang ketiga tempat dan waktu. Kalau kita sudah masuki 3 unsur ini, insya Allah nanti bisa cepat menghafal. Apakah ada cara lain? Ada sebenarnya. Dengan cara kalau misalkan Al-Quran sih bisa pakai terjemah. Biasanya kalau kalau orang yang paham bahasa Arab ya, itu biasanya menghafal Al-Quran itu sambil baca terjemahan dulu. Jadi tahu alur ceritanya ya, kayak gitu. Tapi kan ini kan kalau bahasa Arab nggak bisa. Tapi kalau mau mudah lagi itu disuarkan ya, istilahnya disama-samakan seperti tempat di sekeliling kita. Maksudnya disamakan itu gimana? Maksudnya gini. Kita ngomong bahasa Arabnya tembok itu apa? Jidarun. Bahasa Arab tembok itu jidarun ya. Bahasa Jidarun. Arabnya tembok itu jidarun. Darun. Kita samarkan seperti suara kilat yang mengenai dinding, jeder ya. Ya sama jidarun sama jeder. Nah. Jadi biasanya kalau kayak gitu nanti lebih memperkuat hafalan juga. Tapi itu kan harus mikir ya. Dan itu orangnya harus orang yang kreatif. Kalau orang nggak kreatif agak sulit itu. Tapi itu bisa menjadi salah satu cara juga. Kalau emang kita orangnya kreatif, suka berkhayal ya, imajinasikan lah ya. Jadikan hafalan itu seperti berimajinasi. Analogi ya Ustaz. Nah, Dianalogikan ya Ustaz. tapi itu kan nggak semua orang bisa kayak gitu ya. Iya. Nah, jadi emang tergantung orangnya sebenarnya. Kalau orangnya nggak mau analogi ya tadi dengan. Tapi kalau 3 cara tadi anak kira semua orang pasti seperti itu, mengulangi, fokus dan Cari waktu dan tepat. Tapi ada juga orang yang bahkan nggak pernah sekali atau 2 kali sudah hafal. Apakah ada yang seperti itu? Ya ada. Nah, sekarang kita tinggal pilih saja kita orang seperti itu atau tidak. Kalau kita tidak seperti itu ya jangan ya kita harus sering-sering mengulang ya. Apa maksudnya ya? Paham. Tapi ada juga sebenarnya orang yang sekali menghafal, 2 kali hafal. Dan itu ada teman anak di pondok dulu di kelas itu tidur terus tapi nilainya paling besar ya. Nah, itu ada yang seperti itu. Dan itu emang cerdas ya. Dan kalau orang seperti itu ya dipermudah. Tapi kalau kita tidak seperti itu ya kita harus berusahanya lebih kuat ya. Tapi insya Allah dengan usaha lebih kuat itu waktu kita lebih banyak digunakan untuk belajar. Setiap waktu kita digunakan untuk belajar, maka setiap waktu itu juga kita mendapatkan pahala. Jadi semuanya ada hikmahnya. Kita kok susah hafalan, berarti kita membutuhkan banyak waktu untuk menghafal. Dan waktu untuk menghafal itu akan dapat pahala terus ya. Semuanya ada hikmahnya. Kalau orang cepat menghafal ya pahalanya ketika dia menghafal habis itu sudah ya waktu menghafal saja. Jadi memang semuanya ada hikmahnya masing-masing. Ada pertanyaan lagi? Tapi menghafal itu sebenarnya nggak cuma diulang ya. Menghafal itu bisa menulis itu juga bagian menghafal. Menghafal itu juga bisa mendengar. Jadi Ana bilang tadi jidarun pohon antum dengar itu juga salah satu bentuk menghafal ya. Jadi menghafal itu bukan cuma mengulangi, menghafal itu bisa dengan mendengar, bisa dengan menulis, bisa dengan melihat, bisa dengan yang lain menggambar atau berkhayal itu juga menghafal. Itu panjang sih penjelasannya. Itu ada keseniannya lah istilahnya. Dan ya seperti itu otak manusia bermacam-macam. Cuma kalau bahasa Arab ya, kalau antum nanya ke anak mufrodat, anak kok banyak sekarang? Jawabannya apakah anak menghafal itu semua? Jawabannya tidak ya. Kenapa anak bisa mendapat banyak mufrodat bahasa Arab sampai sekarang? Jawabannya karena anak sering mendengar ya, ya. Karena lingkungan anak ketika mondok dulu bahasa Arab, kalau nggak berbahasa Arab nanti kena hukuman ya, hukumannya buta atau hukuman yang lain ya. Dan nggak cukup di pondok saja, tapi anak di kuliah juga. Di kuliah itu pembelajaran full bahasa Arab, nggak ada Indonesianya ya. Dengan sering mendengar itu jadi anak mendapatkan mufrodat ya. Ya sekarang kalau emang kita mau seperti itu ya kita harus sering mengikuti pembelajaran bahasa Arab. Nanti lama-lama akan banyak mufrodat yang nyantol ya. Dan itu terbukti ya. Ada yang ibu-ibu yang belajar sama anak ya. Itu dulu
pertama kali belajar itu nggak ini ya, nggak umurnya juga sama seperti yang ada di sini ya, 40 tahun beliau. Dan pertama kali belajar nggak ada basic bahasa Arab, tapi belajar dari dasar. Dan beliau sabar dan istiqomah, sabar dan istiqomah. Sabar, istiqomah, ngerjakan tugas, meskipun menghafalnya meskipun nggak banyak-banyak. Sekarang sudah hampir 8 bulan atau 9 bulan sudah belajar, itu sudah bagus bahasa Arabnya. Bahkan ketika tanya bahasa Arab yang agak artikel-artikel bahasa Arab, beliau bisa mengartikan. Ya. Jadi yang namanya belajar butuh sabar dan istiqomah, itu yang penting ya. Apalagi kita online ya. Kalau online itu harus butuh tekad yang kuat ya, karena pasti banyak gangguan ya. Misalkan belajar 2 bulan, belajar 3 bulan, nanti malas. Itu pasti ada yang seperti itu dan banyak ya. Dulu ketika ada yang belajar sama anak, contohnya 20 orang, sekarang menjadi 10 orang ya, banyak yang gugur. Dalam artian mungkin gugur gara-gara mungkin ada pekerjaan tambahan atau ada kegiatan yang lain, tapi nggak ada yang tahu ya. Tapi intinya semuanya butuh istiqomah dan Konsisten. Apa namanya? Sabar. Sabar ya. Sabar, istiqomah, konsisten. Nah itu wajib ya. Dan nggak usah buru-buru pingin cepat menghafal belajar bahasa, pingin cepat bisa. Ya, bayangkan saja Al-Quran itu diturunkan 23 tahun. Dari umur Rasul yang 40 tahun sampai 63 tahun ya. 23 tahun berbahasa Arab. Ya, bagaimana kita mempelajari bahasa Al-Quran tapi dalam 1 bulan ya sulit ya. Orang Al-Quran saja diturunkan 23 tahun yang berbahasa Arab. Kenapa Al-Quran diturunkan 23 tahun? Karena banyak hikmahnya. Salah satunya karena terjadi ayat Al-Quran diturunkan itu biasanya terjadi karena sebuah kejadian turun ayat atau karena kayanya bahasa Arab juga. Jadi emang ya semuanya butuh proses. Al-Quran saja diturunkan dengan proses 23 tahun sampai sekarang ya. Juz 1 sampai juz 30 itu 23 tahun. Jadi kita belajar bahasa Arab ini jangan terburu-buru karena bahasa Arab ini sangat luas. Jadi jangan dibandingkan dengan bahasa yang lain yang kayak bahasa Inggris atau bahasa Jepang atau Korea atau Spanyol atau bahasa yang lain ya, beda. Bahasa Arab ini bahasa yang langsung dari Allah ya, yang langsung dari kalamullah, dari perkataan Allah dalam Al-Quran. Jadi mempelajarinya butuh konsisten, butuh sabar dan waktunya nggak sebentar. Ya. Seperti itu ya. Jadi intinya tetap semangat dalam belajar. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan saja karena konsultasi ya, mumpung ada pengajar, nah itu ditanyakan saja ya. Jadi tugas tugas besok sudah tahu ya yang kayak tadi. Insya Allah. Nah, tadi yang dapat hadiah silahkan japri ke Ana ya. Dan yang nomornya mau di save silahkan japri juga, perkenalkan diri. Assalamualaikum, nama saya ini dari sini, mohon di save, nanti insya Allah Ana save. Yang mau nanya juga ya masih itu bisa bilughal arabiyyah la ba'sa, lakin bilughal Indonesia la ba'sa bih. Yang mau nanya atau konsultasi juga silakan japri saja. Kalau Ana sendiri biasanya jawabnya lebih di japri ya, kalau Ana grup juga jarang buka. Tapi kalau japri insya Allah Ana baca, tapi Ana bacanya ketika kosong ya. Jadi nanti ketika Ana sibuk mungkin belum Ana baca, tapi ketika waktu kosong nanti insya Allah Ana balas. Seperti itu ya. Nah, Baik, aku qouli hadza wa astaghfirukum. Ayana tatim ta'limana fi hadhil lailah bi qiraati alhamdulillah. Akra doa faratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni itimamikum. Aku qouli hadza wa astaghfirukum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Fadal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.